Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Senang sekali kita bertemu kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Puji Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah, kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Baik, Bapak Ibu Saudara, mari kembali pagi hari ini kita akan menikmati makanan yang sesungguhnya, yakni firman Tuhan. Alkitab menuliskan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kita yang percaya. Itulah sebabnya yakinkanlah sepanjang hari ini kita berjalan dalam tuntunan firman-Nya, agar senantiasa kita menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan kita pagi ini adalah mengatasi rasa tidak nyaman. Mari, Bapak Ibu Saudara, seringkali dalam hidup kita dihadapkan pada situasi yang membuat kita merasa tidak nyaman. Mungkin itu adalah situasi yang baru, yang asing, tantangan yang menakutkan, atau bahkan perlakuan dari orang lain yang menyakitkan. Perasaan tidak nyaman ini bisa membuat kita ingin lari, menghindar, atau bahkan menyerah. Namun, apakah benar bahwa setiap rasa tidak nyaman itu selalu buruk? Mari kita renungkan sejenak pengalaman Tuhan kita, Yesus Kristus. Sepanjang hidupnya di dunia, Yesus tidak pernah lepas dari rasa tidak nyaman. Ia lahir di tempat yang tidak layak, sebuah kandang sejak awal. Situasinya sudah penuh dengan ketidaknyamanan. Namun, puncaknya adalah pada saat ia menghadapi salib. Kita baca dalam Markus 14 ayat 32 sampai 36. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke satu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Lalu ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya, dan ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Nah, dalam ayat ini kita melihat dengan jelas betapa tidak nyamannya Yesus. Kata takut dan gentar serta hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya, bukanlah ungkapan yang dibuat-buat. Ini adalah gambaran nyata dari perjuangan batin yang luar biasa. Cawan yang dimaksud Yesus adalah penderitaan dan kematian yang akan ia alami di kayu salib. Itu adalah momen yang paling tidak nyaman, paling menyakitkan, dan paling menakutkan dalam sejarah. Namun di tengah ketidaknyamanan itu, Yesus tidak melarikan diri. Ia tidak meminta Bapa untuk membatalkan rencana keselamatan. Sebaliknya ia berdoa, "Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Dari pengalaman Yesus ini, Bapak Ibu Saudara, kita bisa belajar ada 3 hal penting mengatasi rasa tidak nyaman. Yang pertama, akuilah dan hadapi perasaan tidak nyaman itu. Yesus tidak berpura-pura kuat. Ia mengakui rasa takut dan sedihnya. Kita juga harus jujur dengan diri sendiri. Jangan menekan atau mengabaikan perasaan tidak nyaman. Akui bahwa itu ada, dan izinkan diri kita untuk merasakannya. Pengakuan adalah langkah pertama untuk bisa melangkah maju.
setuju. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bawa ketidaknyamanan itu dalam doa kepada Yesus. Yesus tidak menghadapi ketidaknyamanannya sendiri. Ia membawanya dalam doa kepada Bapa. Ketika kita merasa tidak nyaman, doa adalah jalan terbaik. Ceritakan semuanya kepada Tuhan. Tuhan adalah tempat yang paling aman untuk menuangkan segala kekhawatiran dan ketakutan kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, serahkan kehendak kita pada kehendak Tuhan. Ini adalah poin yang paling penting. Yesus menunjukkan bahwa meskipun ia sangat tidak nyaman, prioritasnya adalah kehendak Bapa. Seringkali ketidaknyamanan yang kita alami adalah bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar, yang akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih berkarakter, dan lebih menyerupai Kristus. Mungkin Anda sedang berada dalam situasi yang sangat tidak nyaman saat ini. Mungkin itu adalah pekerjaan baru, transisi hidup, atau masalah keluarga, masalah komunitas, ataupun di tengah-tengah pelayanan. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus juga pernah merasakan hal yang sama. Ia mengerti perjuangan Anda. Daripada menghindar dari ketidaknyamanan, mari kita belajar untuk menghadapinya dengan iman, seperti yang Yesus lakukan. Dengan mengandalkan Tuhan, kita akan menemukan kekuatan yang tidak kita miliki sebelumnya. Karena di balik rasa tidak nyaman, seringkali ada pertumbuhan, ada pelajaran, dan berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari katakan bersama. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bapa, kami bersyukur firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami percaya setiap kami menikmati lawatan firman-Mu, dikuatkan kembali, diteguhkan, penghiburan, kekuatan, pengharapan dari Tuhan menjadi bagian kami. Diberkati kami semua pagi hari ini. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara,
baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.